Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kita mau serahkan hati dan pikiran kita fokus kepada Allah. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Biar Engkau yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, buat kasih sayangmu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Tiada kata lain hanya berterima kasih, bersyukur kepada Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, kekurangan kami, keterbatasan kami. Jamah hati kami, ubahkan hidup kami, kepikiran kami yang salah kepada Engkau. Biar kami boleh melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-hambamu yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru. Taruh isi hatimu di dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah. Penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih sayang. Seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, jamah setiap hati kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Meskipun musuh di depanku
Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Oh, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal.
kebaikan untuk kasih setiamu tak ada habis-habisnya kebaikanmu dalam hidupku. Bersyukur Bapa, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, oh, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Saudaraku yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan apa yang kita ingin berikan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan semua ini datangnya daripadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang kau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami ingin memberi persembahan yang semua ini datang daripadamu. Berkati hamba-hambamu, berkati anakmu Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan dengan sukarela, dengan hati yang bersyukur, karena Engkau semua yang memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam rumah masing-masing. Apa kabarnya? Semua baik, semua sehat? Puji Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Kedaulatan-Mu berlaku atas kami. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menolong kami sebentar mendengarkan sebagian kebenaran firman Allah. Kiranya biarlah firman Allah ini Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami. Membangkitkan semangat umat-Mu Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Untuk tetap setia Tuhan berdoa. Membaca firman-Mu Tuhan dan memuji memuliakan Engkau. Sehingga sinar terang kemuliaan Allah boleh terpancar dalam hidup kami masing-masing. Bungkus kami dalam kuasa darah anak domba Allah. Engkau tolong hamba-Mu ini Tuhan. Supaya Engkau yang menggantikan hamba-Mu berbicara, sembunyikan di belakang salib-Mu. Roh Kudus sendiri yang boleh berkata-kata apa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Judul dari khotbah saya pada hari ini adalah memperjuangkan kita tetap bersukacita melalui doa. Saudara, sumber dari kehidupan adalah kasih yang menghasilkan buah. Dengan jalan berdoa tanpa henti. Jadi saya dan saudara bisa tetap bersukacita kalau saudara ada kasih Yesus yang mengalir dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kita berdoa terus-menerus tanpa henti. Mari kita merenungkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa, ini adalah kalimat yang paling singkat dalam Alkitab. Tetaplah berdoa. Artinya tanpa henti, terus menerus saudara berdoa. Apapun situasi di sekitar kita, apapun yang kita alami, jangan lupa tetaplah berdoa. Saudara, kalimat ini seperti mengandung suatu perintah. Tetaplah berdoa. Perintah saudara ya, yang relevan dengan perjuangan tetap bersukacita melalui doa. Saya dan saudara kan tetap selalu bersukacita. Walaupun keadaan wabah saudara yang sudah 1 tahun ini gak ada redanya. Sekarang di Jakarta tadi mau nunjukin sopir lewat puskesmas kecamatan Kebonjeruk. Gak bisa lewat saudara. Karena orang antri suntik vaksin. Jadi saya muter lagi karena mereka dan pembantu saya dapat suntikan hari ini saudara ya. Jadi saudara-saudara, meskipun seperti itu, keadaan yang mencekam saudara, semua pada tegang mau suntik. Saudara padahal gak berasa, saya sudah suntik gak berasa saudara, gak sakit. Tetaplah berdoa. Saudara, kalimat ini seperti perintah yang cocok dengan perjuangan tetap bersukacita melalui doa. Jadi doa kita lakukan dengan sukacita, dengan kasih dari Yesus Kristus yang mengalir dari apa yang kita lakukan. Coba kita baca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 dan Mazmur 1. 2 Korintus 8 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saya ulangi saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, jemaat di Makedonia menerima kasih karunia dari Tuhan, saudara. Dianugerahkan kepada jemaat. Saya yakin dan percaya jemaat FLC yang ada di mana-mana, semua menerima kasih karunia dari Tuhan yang mengasihi saya dan saudara.
Dia mengasihi jemaat FLC yang ada di mana-mana saudara-saudara. Sehingga kita kuat di dalam pencobaan yang berat ini. Dalam berbagai penderitaan. Mereka sangat miskin saudara-saudara. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka tetap bersukacita. Sukacita bukan cuma senang saja sekali-sekali enggak. Tapi sukacitanya meluap. Berarti saudara-saudara sukacitanya melimpah. Ini juga harus terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Walau mengalami pandemi, ancaman kena COVID yang membuat tubuh jadi lemah, sesak dan mati saudara. Tapi sukacita kita tetap meluap. Tetap semangat dan terus melayani Tuhan. Dan tetap terus waspada dengan melakukan 3M. Dan kita harus tetap berdoa. Seperti tadi yang diperintahkan saudara, tetap berdoa. Seperti tertulis pada Mazmur pasal yang pertama, saudara, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara, ayat yang kedua, Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Mazmur pasal pertama dari ayat 1 sampai 3 ini saudara. Itu sungguh menghiburkan terus hati saya. Membuat saya terus bersuka cita saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 1 ini orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya terus menerus saudara membaca firman Tuhan. Terus menerus berhubungan dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah meskipun tidak musim dia tetap berbuah. Menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Meskipun semua orang mengeluh saudara-saudara. Semua orang mengeluh pekerjaan tidak ada. Tokonya ditutup saudara ya. Pendatang pembelinya itu berkurang banyak. Saudara-saudara semua pada mengeluh. Tetapi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Yang membaca Taurat Tuhan siang dan malam. Apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin saudara-saudara. Ini berarti walau mengalami kesulitan kita tetap kuat. Walau kita dalam pandemi yang belum selesai-selesai saudara. Sudah turun 8.000 naik lagi saudara ya. Membuat aduh kok turun lagi, saya berharap dari 8.000, 6.000, 6.000, 4.000, 4.000, 2.000 sampai 0 begitu saudara ya. Tetapi naik lagi malah saudara, puji Tuhan. Tapi kita tetap bersukacita walaupun mengalami kesulitan kita tetap kuat. Ada sukacita yang menghasilkan buah dan bahkan apa yang diperbuat selalu berhasil. Dahsyat banget Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita yang setia. Kita membaca dalam 1 Tesalonika yang tadi. Pasal 5 tapi ayat 14 sampai 18. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikan, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan kejahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 16, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sekeliling kita saudara-saudara, mereka hidupnya lemah. Kadang-kadang tidak tertib. Kalau kita melihat
Banyak sekali pencurian, motor diparkir di depan toko, saudara, cuma dalam waktu berapa detik bisa dicuri, saudara ya. Kalau kita lihat di TV itu macam-macam, bapak bunuh anak, ibu bunuh anak, saudara ya. Kejadiannya tidak karu-karuan, tidak tertib mereka. Mereka jadi tawar hati, mereka tertekan, saudara-saudara, stres, tawar hati. Mereka lemah. Tapi sabarlah terhadap semua orang. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua. Sabarlah terhadap semua orang. Terhadap orang yang jahat pun kita harus sabar, saudara-saudara. Menegur, menghibur, membela dan sabar. Tidak membalas yang jahat dengan jahat. Mengusahakan senantiasa yang baik terhadap semua orang. Inilah kehidupan yang Tuhan inginkan kepada kita. Yang menghasilkan buah. Inilah efek dari bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dengan tetap berdoa. Dalam keadaan seperti sekarang ini banyak orang jadi malas. Tawar hati. Lemah tubuh dan juga lemah rohani. Semua ini membuat kita jadi terkuras. Tetapi kita dipanggil untuk menghibur mereka. Membantu mereka. Bersabar terhadap mereka. Dan tidak membalas yang jahat dengan jahat. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk memiliki sumber daya rohani yang dapat bertahan lama dan berbuah. Bukan saja bertahan, saudara, tetapi berbuah. Karena kasih karunia Allah itu tadi kita sanggup berbuah. Ketika orang di sekitar kita malas, tawar hati, lemah hati, bahkan jadi jahat, kita tetap bertahan dan bahkan berbuah. Amin, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa kuat mengalami semua itu? Ayat yang 16 isinya adalah bersukacitalah senantiasa. Saya dan saudara bersukacitalah senantiasa. Yuk kita sama katakan 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Sambil senyum kiri dan kanan, saudara. Kalau saudara sendirian di rumah ya jangan senyum. Kiri kanan tidak ada orang nanti dikira sakit ya, saudara. Tetapi bersukacitalah senantiasa. Muka kita kelihatan cerah. Muka kita kelihatan bersenyum senantiasa. Enggak cemberut, saudara-saudara. Kalau Zoom kemarin pada waktu WB ada ibu yang cemberut banget, saudara, sehingga mukanya jadi tua. Saya sapa dia, ibu kenapa cemberut sekali? Ayo senyum. Terus dia senyum, saudara, sehingga kelihatan lebih muda. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara, ini berhubungan dengan kesukaan di Mazmur pasal pertama ayat 1-3 tadi. Sukacita ini tidak berdasarkan pada situasi, tetapi pada Allah dan janji-janjinya. Karena orang-orang di sekitar kita jadi malas, tabar hati, lemah dan jahat. Ini akan buat kita jadi kesel. Kalau kita tidak fokus sama kasih Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita tidak berdoa senantiasa dan bersukacita senantiasa, maka kita jadi kesel, marah dan kecewa. Bahkan sampai mungkin putus asa. Karena itu kita harus menanam akar iman kehidupan kita. Bukan pada situasi, kita menanamnya tidak pada situasi, saudara, tapi pada sumber kehidupan yang tidak bisa habis, yaitu pada sungai Allah dan firman Tuhan. Orang yang tertanam dalam Tuhan akan mendapat sukacita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Tidak bisa kering. Amin, saudara. Tidak bisa kering, saudara-saudara. Saya dan saudara tetap bisa tumbuh dan bahkan berbuah dalam segala keadaan. Berdoa tanpa henti berarti pertama bahwa sebuah semangat kepergantungan yang seharusnya kepada Tuhan yang ada di dalam iman kita. Bergantung sepenuhnya full kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup saya. Dalam kehidupan kita, biar kehendak-Mu, kita fokus kepada Allah. Kita fokus pada Tuhan yang berkuasa melalui Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi kalau saya dan saudara tetap berdoa terus-menerus, ada sebuah semangat yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, artinya berdoa berulang. Dan sering berdoa, tiap saat berdoa, lagi setir mobil berdoa, lagi belanja. Sekarang
Jarang ke pasar ya, saya sudah 1 tahun gak ke pasar saudara ya. Saudara, kita lagi mungkin belanja di supermarket yang sepi, saudara-saudara ya. Kita juga berdoa. Berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa berulang dan sering berdoa. Itu artinya berdoa tanpa berhenti saudara. Kata tetaplah berarti tanpa henti. Seperti dalam Roma 1 ayat 9. Coba Roma 1 ayat 9 apa isinya? Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Sama seperti saya saudara dalam doa selalu mengingat jemaat. Lindungi Tuhan seluruh jemaat FLC. Tanganku tidak cukup panjang untuk bisa menolong mereka. Tapi Engkau Tuhan yang berkuasa sanggup menolong mereka. Engkaulah penolong kami yang setia. Saudara, sama seperti Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma. Dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Saudara-saudara, jadi tetaplah berdoa. Baik secara kata-kata maupun di dalam hati. Kita terus berdoa setiap waktu dalam perjuangan supaya sukacita kita tetap ada. Ketiga saudara artinya tidak menyerah dalam berdoa. Jangan pernah ada keinginan berhenti untuk berdoa. Jangan pernah meninggalkan Allah sumber pengharapan kita. Jangan pernah berkata tidak ada gunanya berdoa. Sudah setahun berdoa tapi pandemi belum hilang-hilang juga. Saudara, jangan putus asa dalam doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Saudara anggota WBI FLC kemarin ini perlombaan saudara. Tapi saya enggak bilang-bilang bahwa itu perlombaan. Berdoa 1 hari 1 jam dengan membaca firman Tuhan. Siapa yang firman Tuhannya paling jauh, kita mulai dari Mazmur saudara ya. Mazmur ayat yang pertama. Itu yang paling jauh. Yang paling banyak saudara sampai kelewat Mazmurnya habis diteruskan saudara-saudara. Itu yang paling menang. Ternyata ada seorang ibu yang angkat tangan dan dia berkata, Ibu saya sudah 4 kali mengulang dari perjanjian lama dari Kejadian sampai Wahyu sudah 4 kali selama 1 tahun selama pandemi ini. Wah dia menang saudara-saudara ya. Bayangin saudara 4 kali putaran dia berdoa. Saudara-saudara saya sungguh sangat sukacita karena ada ibu yang sangat setia, sangat rajin berdoa saudara-saudara. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara. Tetaplah berdoa. Baik secara kata-kata ataupun di dalam hati. Kita terus berdoa setiap waktu. Jangan berkata berdoa tidak ada gunanya, Tuhan gak dengar, percuma. Jangan saudara, mari kita terus berdoa. Karena Tuhan mendengarkan saya dan saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sumber pengharapan kita. Saudara-saudara, dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus sendiri mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Sekali lagi saya katakan untuk menegaskan. Pada hari ini saya juga berkata kepada saudara, mari terus berdoa untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Tuhan berkata, kamu berdoa 1 hari saja. Kamu berdoa 1 bulan saja. Enggak saudara. Tapi Tuhan menegaskan. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara-saudara jemaat yang saya kasih. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu, tidak ada bosannya. Didengar gak didengar terserah Tuhan deh. Pokoknya saya berdoa saja. Saudara-saudara, Yesus sendiri berkata menegaskan kepada mereka. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita baca Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata kalau kita tidak berdoa, dengan kata lain saudara, apakah masih ada iman di bumi pada waktu Yesus datang nanti? Karena itu berdoalah senantiasa. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu pada waktu Dia akan menolong saya dan saudara. Saudara-saudara, Allah tidak pernah mengulur waktu sebelum menolong kita. Jangan pernah bosan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita pengen berdoa langsung dapat ketebuk gitu saudara dari surga. Enggak saudara ya. Bersandarlah pada Allah sepanjang waktu. Demi tetap bisa bersuka cita di dalam hidup kita. Jangan menyerah. Dan berhenti mencari Dia untuk minta tolong. Datanglah kepada Dia setiap saat. Buatlah pikiran kita mendambakan Allah untuk semua kebutuhan kita. Khususnya untuk kekuatan batin kita. Kekuatan iman kita, kekuatan hati kita. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena hanya Dia saja yang sanggup menolong saya dan saudara. Yang kedua, kalau yang pertama berdoa terus menerus tanpa henti saudara-saudara. Yang kedua, berdoa dengan berpegang pada firman Tuhan akan membawa sukacita kepada kita. Berdoa berdasarkan firman Tuhan. Persekutuan dengan Allah dalam firman-Nya merupakan hal yang penting. Kalau saudara membaca firman Tuhan, itu artinya saudara berhubungan dengan Allah. Seperti tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berarti terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Sama seperti tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Ini ada hubungannya dengan disiplin dan ketekunan. Tetaplah berdoa, tetaplah baca firman Tuhan. Ini berhubungan dengan disiplin dan ketekunan. Saudara masih ingat minggu kemarin pengkhotbah membawakan tentang Daniel. Betul saudara? Membaca kitab Daniel dan pasal berapa kemarin itu? Dari ayat 1 sampai habis. Saudara cucu saya, WA saya. Baca firman Tuhan lama banget katanya satu pasal. Saudara, cucu saya umur 12 tahun. Bisa ngomel juga saudara ya. Seperti Daniel, saudara-saudara. Daniel pasti mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara, dia berdoa sehari 3 kali di tempat yang sama. Walaupun keluar pengumuman saudara dari raja bahwa tidak boleh orang menyembah Allah lain selain menyembah Allahnya Darius, saudara. Tetapi Daniel tidak takut, tidak menganggap saudara. Dia tetap berdoa dan dia tetap berdoa di tempat yang sama dengan jendela yang terbuka sehingga kelihatan semua orang, saudara. Kalau saudara sembunyi-sembunyi berdoa, tidak seperti Daniel, dia kelihatan saudara ya. Dia terang-terangan berdoa. Meskipun diancam dia tetap berdoa. Daniel mempunyai kedisiplinan dan ketekunan yang luar biasa. Yang menjadi sumber kekuatan rohaninya. 3 kali sehari dia berdoa di tempat yang sama. Jika kita ingin tetap hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Dan menghasilkan buah. Maka kita harus mempunyai disiplin dan ketekunan seperti Daniel. Untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa dengan berpegang pada firman Tuhan adalah bacalah dan ingat-ingatlah firman Tuhannya. Kemudian perkatakan kata-kata firman Tuhan dalam doa kita. Saya paling suka Mazmur 23 saudara. Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, saya kalau berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, dan itu menambah iman saya bahwa saya dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, jika kita ingin tetap hidup dalam sukacita dalam Tuhan dan menghasilkan buah, maka kita harus disiplin dan tekun untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa dengan berpegang firman Tuhan adalah bacalah dan ingat-ingatlah. Kemudian perkatakan kata-kata janji Tuhan dalam firman Tuhan dalam doa kita.
Berdoa lebih lama akan bisa berpusat pada Allah dan memuliakan Tuhan. Membutuhkan roh Allah. Roh Allah akan mengingatkan kita pada janji-janji Allah yang adalah firman Tuhan. Coba kita baca Kisah Para Rasul 4, 24 sampai 26. Kisah Para Rasul 4, 24 sampai 26. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruhlah mereka bersama-sama kepada Allah. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Saya mengajak saudara di tengah pandemi ini, tiap hari jangan lupa berseru kepada Allah, mohon pertolongan. Berikanlah belas kasihan Allah kepada kita semua, supaya virus corona ini dibunuh semua oleh Allah. Saudara-saudara, iblis yang menjadi sutradaranya sudah dihancurkan oleh kuasa Allah. Mari kita bersama-sama, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kita juga harus berseru bersama-sama kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, suku bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara-saudara, pada waktu banyak orang tidak setuju dengan Tuhan Yesus, saudara. Murid-murid Tuhan berkumpul bersama-sama, berseru-seru, minta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga pada hari ini. Kita sama-sama bersatu hati. Berseru-seru kepada Tuhan, minta belas kasihan dari Tuhan supaya menolong kita, melindungi kita. Karena kedaulatannya sepenuhnya ada pada Tuhan, berlaku atas kita. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 29 sampai 31, 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Walau keadaan pandemi, kita tetap menjadi saksi Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, luar biasa. Kita berdoa juga, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Menyembuhkan mereka yang sedang berbaring sakit di mana-mana di seluruh rumah sakit yang ada di seluruh dunia ini. Adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dalam nama Yesus. Apakah Tuhan tidak bisa melakukan dalam 1 detik? Saudara-saudara, kalau Tuhan mau menghilangkan, matikan virus corona semua Tuhan. Sehingga seluruh dunia sembuh. Dan seluruh dunia menjadi takut akan Tuhan. Seluruh dunia menjadi rendah hati. Dan percaya bahwa Yesuslah yang punya kuasa. Dia yang punya mau. Semua diizinkan oleh Tuhan untuk menguji saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Roh Kuduslah yang sudah memberi keberanian. Walaupun banyak bangsa, suku bangsa yang melawan Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid yang penuh Roh Kudus memberanikan diri tetap memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Walaupun keadaan tidak menguntungkan kita. Tapi Roh Kudus yang memenuhi hati kita untuk tetap bersukacita memberitakan firman Tuhan. C.S. Muller, saudara-saudara, menceritakan pengalamannya dalam berdoa. Selama 10 tahun, saudara, dia berdoa selalu kehilangan fokus. Kalau saya begitu mungkin saudara dalam 5 menit pertama begitu tidak bisa fokus, saudara. Mikir nanti masak apa ya? Nanti beli apa ya? Nanti masak soto. Jadi saya mesti beli apa saja ya kalau masak soto. Saudara, itu berdoa tidak fokus, saudara-saudara ya. Itu tidak terjadi juga atas C.S. Muller, mungkin atas kita juga. Selama 10 tahun dia berdoa selalu kehilangan fokus. Dia mengatakan bisa setengah jam pertama dia berdoa pikirannya melayang kemana-mana. Tapi sekarang berbeda, saudara. Pertama yang dia lakukan adalah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Yang habis dia baca, dia segera sadar akan dosa yang dia lakukan. Dia mengucap syukur dan mulai dengan doa syafaat. Dan setelah itu dia mengucapkan firman Tuhan dalam doanya.
Dan dia mulai bisa fokus kepada siapa dia berdoa. Kepada siapa dia menyembah, saudara. Kepada siapa dia memuji. Kepada Tuhan Allah yang berkuasa saja. Saudara-saudara, hal ini membantu kita bisa fokus bahwa doa kita tujukan hanya pada Allah yang berkuasa. Menempatkan kemuliaan Kristus di pusat hati dan pikiran kita. Misalnya kalau kita berdoa dalam perjalanan, saudara, seperti saya beberapa minggu yang lalu berjalan dengan Pak Dujo dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan, saudara. Dia minta bulan madu katanya di Jawa Tengah. Ya sudah, di Borobudur, saudara ya. Jadi kita sama sopir, saudara-saudara ya, berjalan dari Jakarta ke Borobudur, saudara ya. Di dalam doa, saudara, bukan saja kita berdoa supaya perjalanan kita aman. Kita dijaga Tuhan, jangan sampai ada terjadi kecelakaan. Supaya kita dikuatkan, bukan itu saja, saudara. Tetapi supaya sepanjang perjalanan ada sukacita dalam Allah. Dan dia bersinar melalui kita. Di dalam perjalanan itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hingga sukacita kita ada dalam Kristus Yesus. Dan kemuliaan Allah terpancar dalam hidup kita. Jadi kalau berdoa, bukan saja untuk diri kita, tetapi supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Dan memang betul waktu kita kembali dari Magelang ke Jakarta, kita menginap dulu di Semarang, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang mengunjungi kami, saudara. Saudara-saudara, kami saja takut ketemu kita, dikira bawa virus dari Jakarta, saudara ya. Tetapi pendeta ini yang masih muda, saudara ya. Dulu dia masih kecil, saudara ya. Masih kecil, orang tuanya dokter, saudara-saudara. Ada di Bojonegoro, kami suka mengasuh anaknya. Sekarang orang tuanya sudah meninggal, dia menjadi gembala jemaat menggantikan mertuanya yang meninggal. Saudara, dia ketemu dengan Pak Dujo, dia berbincang-bincang dengan Pak Dujo karena memang dia konsultasi dengan Pak Dujo. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjadi kuat kembali. Ini bagaimana ini pandemi tidak selesai-selesai. Tidak apa-apa, kata Pak Dujo, tetap setia melayani. Ya saudara, jadi berkat buat lain. Sehingga ada sukacita. Kita menjadi berkat buat orang lain, itu sukacita yang tidak bisa dikatakan, saudara-saudara. Yang berikutnya, kalau tadi pertama berdoa terus menerus tanpa henti, saudara-saudara. Yang kedua berdoa berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh, saudara-saudara, adalah bagaimana kita menjaga diri kita tetap dalam kasih Allah. Supaya saya hidup tetap dalam kasih Allah. Kita baca Yudas 20 dan 21. Yudas ini cuma satu kan. Yudas 1, 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kalau kita berdoa dalam Roh Kudus bukan hanya sekedar mohon kebutuhan kita semua dicukupi, saudara. Tetapi kita sambil menanti-nantikan rahmat Tuhan terus berlaku dalam hidup saya dan saudara. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Finishing well. Saya dan saudara berdoa. Kalau dipersilakan dengan penuh Roh Kudus, berdoalah dalam Roh Kudus. Kata Yudas, ini bukan Yudas Iskariot ya, ini Yudas yang lain, saudara ya. Berdoalah dalam Roh Kudus untuk hidup yang kekal. Jadi bukan untuk saat ini saja, tapi untuk saat yang akan datang. Saya dan saudara mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, coba kita baca Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Yudas itu saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara, ayat ini mau memberi penghiburan kepada kita. Bahwa semua orang percaya
Yesus adalah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saudara semua dipanggil untuk menjadi anak Allah, saudara-saudara. Saudara dikasih dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi saudara, orang Kristen dikenal dengan dipanggil, dikasih dan dipelihara. Dan pemeliharaan ini dilakukan sendiri oleh Allah. Bukan diri kita memelihara diri kita. Suami saya memelihara saya, bukan. Tetapi Allah Bapa sendiri yang memelihara kita, saudara. Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Dikasih dalam Allah dan dipelihara. Ketika Yudas mengatakan berdoa dalam Roh Kudus, itu berarti bahwa doa adalah salah satu alat dari Tuhan untuk memelihara jiwa kita. Maka kita tidak perlu menjaga diri kita di dalam kasih Allah. Sama dengan orang yang berkata, karena Allah adalah pemberi kehidupan, maka saya tidak perlu bernafas. Kita diam saja, nggak perlu bernafas, Tuhan yang pelihara kita. Tidak seperti itu, saudara. Atau karena Tuhan sudah memelihara saya dengan memberi vaksin kepada saya. Ada seorang ibu yang berkata, saya tidak perlu vaksin karena saya mendapat vaksin dari surga, katanya gitu, saudara. Dan dia keloyongan kemana-mana. Wah, bahaya sekali, saudara ya. Ini adalah kepercayaan yang salah, saudara-saudara. Hati-hati dengan pikiran yang salah. Yang sering berkata, Allah adalah pemelihara jiwa saya, maka saya tidak perlu menjaga diri saya di dalam kasih Allah. Sama dengan orang yang berkata, karena Allah adalah pemberi kehidupan, maka saya tidak perlu bernafas. Ya sudah, kalau nggak bernafas ya mati, saudara. Atau karena Tuhan sudah memelihara saya dengan memberi vaksin, maka saya tak perlu divaksin. Ini adalah pikiran yang salah. Ya kalau ada kesempatan kita vaksin, ya vaksin saja. Saudara-saudara, nggak perlu takut. Sambil terus tetap waspada. Meskipun saudara sudah divaksin, guru-guru Patmos sudah divaksin ya, saya dengar ya. Leo sudah divaksin? Belum. Oh, Leo ketinggalan ya. Katanya guru-guru Patmos kemarin sudah banyak yang divaksin ya. Puji Tuhan. Saudara, meskipun divaksin, kita masih terus harus hati-hati. Melakukan 3M. Pakai masker, cuci tangan. Ya saudara-saudara. Dan jaga jarak. Itu Pak Tujo itu paling sebel kalau ada lagi ngantri gitu ya. Saudara, orang deket-deket gitu, bayar di supermarket, orang deket-deket saya gitu, dia marahin. Pak, jangan deket-deket istri saya, katanya gitu ya. Jaga jarak. Saudara, harus jaga jarak, saudara-saudara. Hati-hati dengan pikiran yang salah ini, saudara-saudara ya. Berdoalah dalam Roh Kudus juga berarti ada kuasa yang menggerakkan dan memimpin kita. Berarti ada Roh Allah yang menggerakkan kita untuk mau berdoa terus menerus, tetap berdoa terus, membaca firman Tuhan. Kuasanya memotivasi, memampukan dan memberi tenaga di dalam doa kita. Roh Allah yang membimbing bagaimana kita berdoa. Untuk siapa kita berdoa, untuk apa kita berdoa. Dan kita berdoa menurut arahan dari Roh Kudus. Bimbingan roh itu tersimpan dalam hikmat yang ada dalam firman Allah. Kita mengimani, kita berdoa sesuai dengan janji Allah. Tinggal di dalam kasih Allah adalah sukacita yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata. Kalau saya bilang selalu bersukacita, saya tidak bisa bilang sukacita itu begini, gak bisa saudara. Karena itu hati itu seneng aja terus begitu ya, ketawa-ketawa, berdua-berduaan. Nenek sama kakek saudara ya. Kalau kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, maka kita akan ditolong untuk berdoa dalam Roh Kudus. Firman Tuhan akan membangkitkan iman kepada kuasa roh untuk membantu kita berdoa. Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Roh itu yang menolong kita saudara-saudara untuk berkata-kata dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah. Hingga pikiran kita terbentuk untuk berdoa dalam bimbingan kehendak roh.
Dan ketika kita berdoa di dalam roh, kita akan berkata seperti Yudas. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Ayat 21 tadi Yudas, tolong dibuka lagi. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, dalam ketika situasi kita makin nyata ada dalam kasih Allah, kita akan bersukacita. Dengan sukacita ini terkatakan, kalau kita tetap tinggal dalam kasih Allah, maka sukacita itu menjadi sukacita yang tidak bisa kita katakan. Oleh karena itu berdoa berdasarkan janji-janji Allah dalam firman Tuhan adalah sebuah strategi penting dalam perjuangan untuk tetap dalam sukacita. Dalam segala situasi tetap bersukacita. Kalau kita berdoa di dalam kasih Allah berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, janji-janji Allah menjadi milik kita. Dalam doa saudara-saudara, kita jangan melupakan doa Bapa kami. Seperti tertulis dalam Matius 6, 9 sampai 10. Matius 6. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pada ayat 9 dan 10 saudara-saudara, Tuhan Yesus menginginkan bahwa saya dan saudara harus meninggikan Allah Bapa lebih dulu dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalimat yang pertama membantu kita menjadikan Allah sebagai pusat dari kehidupan kita. Tuhan Yesus menginginkan yang pertama yang harus kita lakukan adalah meninggikan Allah dalam hidup kita. Dan yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan di surga. Kalau semua ini kita percayai, maka yang lain akan menyertai kita. Karena Dia akan memelihara kita seumur hidup kita. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Di tengah wabah yang belum mereda ini, sering kali hati tertekan. Sering kali hati ini kapan selesainya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita selalu bertanya-tanya. Terserah saja kepada Tuhan. Terserah apa mau Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti baik. Dia mempunyai tujuan yang lebih baik. Kalau saudara sakit, kalau saudara sedang lemah saat ini, Tuhan pasti mempunyai tujuan membuat saudara sakit. Mempunyai tujuan yang lebih baik. Supaya saudara lebih percaya bahwa Yesuslah yang menyembuhkan saudara. Bahwa hanya Dialah yang dapat menolong saudara dan saya. Kiranya saudara kekuatan buat kita di tengah wabah yang belum mereda ini. Kita terus berdoa, tetap berdoa. Supaya belas kasihan Tuhan turun atas kita yang takut dan cinta Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh kami tidak kuat menghadapi wabah pandemi ini Tuhan. Terus terang saja ya Tuhan, Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Kami lemah. Kami kadang-kadang putus asa Tuhan. Tetapi dengan mendengarkan firman-Mu, kami akan terus tetap berdoa. Dengan berdasarkan firman Tuhan. Dan dengan Roh Kudus yang memimpin kita. Maka ada kekuatan kembali. Ada semangat kembali untuk terus tetap setia kepadamu Tuhan. Untuk tetap fokus dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena Engkau kekuasaanmu ada padamu. Kekuatan, kemuliaan ada pada Allah selama-lamanya. Kedaulatanmu berlaku atas kami semua yang percaya. Dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuhan itu Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pertolongan kami.
Tuhan, kiranya firman Allah ini boleh ada di dalam hati setiap umat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Kuasa Allah turun atas mereka satu persatu dan keluarganya. Lindungi mereka semua. Bungkus dalam kuasa darah anak domba Allah. Jangan ada yang meninggalkan Engkau. Jangan ada yang tidak berdoa ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang percaya kepadamu, yang mendengarkan firman Allah hari ini, berdoa terus Tuhan. Berdoa dengan tekun disiplin Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Sehingga terang kemuliaan Allah boleh bercahaya dalam hidup kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Baik bagi orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nama-Mu dimuliakan Tuhan dalam hidup kita semua. Terima kasih Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau berkati Bapak Gembala jemaat beserta seluruh stafnya Tuhan. Para diaken, para pemusik Tuhan, WL Singers Tuhan. Juga Tuhan yang membawakan LED atau yang rekaman Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Jangan ada yang tidak Engkau berkati. Bungkus mereka semua dalam kuasa darah anak domba Allah. Jadikanlah kami berkat bagi banyak orang. Tetaplah bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan. Ampuni segala salah dan dosa hamba-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi. Sinari beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Puji Tuhan sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Mari saudara-saudara sekalian kita akan mengakhiri ibadah dan siapkan hatimu, buka hatimu dan menerima berkat Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Tuhan terima kasih buat ibadah pada hari ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan telah berbicara kepada kami, Roh Kudus menuntun kami, bahkan menginsyafkan kami dan mengajarkan kami tentang apa yang Tuhan inginkan, tentang hal-hal yang benar, dan telah menghiburkan dan menguatkan kami. Terima kasih, terima kasih. Sebelum kami pulang, mari Tuhan memberkati kami satu persatu. Biarlah setiap kami bersama keluarga kami terus-menerus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, terima kasih.
Mari saudara-saudara, buka hatimu dan buka kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari surga, berkat dari Tuhan sepenuhnya, seutuhnya kau terima. Sebab Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan pastikanlah engkau menerima berkat-berkat Allah, yaitu berkat Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini dan dalam seluruh perjalananmu, di mana Tuhan akan memakai hidupmu menjadi terang bagi sesamamu dan bagi dunia ini sampai kesudahannya. Haleluya. Semua yang menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya.